Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu API ya, dari API untuk buat WhatsApp untuk mengirim notifikasi ke nomor WhatsApp seperti itu menggunakan Node.js dan TypeScript. Nah, di sini kemarin di video yang kemarin kita sudah jelasin alurnya, bagaimana cara kerja sistemnya. Nanti pelanggan itu isi Google Form itu nembak API. Nah, API ini nanti akan mengirimkan konfirmasi atau pesan WhatsApp ke pelanggan dan juga notifikasi bahwa ada pesanan masuk atau booking masuk ke admin manager bengkel. Admin atau manajer bengkel seperti itu. Nah, kita bikin dulu untuk API-nya. Teman-teman bikin project dan buka menggunakan extension kesukaan teman-teman seperti itu. Di sini saya menggunakan VS Code. Kemudian bikin satu folder ya, terserah teman-teman namanya apa. Kemudian seperti biasa kita inisialisasi projectnya teman-teman. npm init ya. Nah, teman-teman sebelum ke sini itu harus sudah mendownload, menginstal Node.js dan npm ya. Kemudian kita juga akan menggunakan bahasa TypeScript, teman-teman harus bisa menginstal TypeScript. Jadi teman-teman yang pertama yang belum baru pertama kali nih harus Node.js dulu harus diinstal, kemudian npm, kemudian TypeScript. Gimana caranya? Itu banyak banget tutorialnya di YouTube ataupun di Google, bisa di searching tadi sendiri ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya hanya akan kita akan sama-sama hanya untuk lebih ke arah teknis dan logiknya saja. Tapi kalau yang seperti persyaratan ini teman-teman harus install sendiri seperti itu ya. Ini dulu, ini teman-teman install sendiri Node.js, npm, TypeScript. Oke. Nah, yang pertama, sorry bukan npm install. Kita bikin projectnya dulu teman-teman ya, npm init. Oke, npm init nanti di sini akan ada bengkel package name-nya. Oke, enter aja. Di sini teman-teman kalau mau diisi silakan diisi. Saya enter aja biar cepet. Yes. Nah, setelah ini akan terbentuk file namanya package.json. Package.json ini berisi konfigurasi dari project yang akan kita buat nanti. Di sini akan berisi library-library atau package-package yang akan kita embed atau kita masukkan sebagai syarat kita bikin suatu API ini. Oke ya. Jadi ada beberapa library yang akan saya pakai di sini teman-teman. Yang jelas yang pertama ada Nodemon. Nodemon ini untuk memudahkan kita dalam proses proses development aja. Kemudian ada Express. Nah, di sini Express ini digunakan untuk saya membuat library untuk bikin agar dia bisa diakses web server lah semacamnya. Teman-teman bisa cari sendiri di nah, ini bisa untuk definisinya lah ya teman-teman ya. Ini bisa dibaca sendiri seperti itu untuk deskripsinya. Intinya kalau saya pengen bikin API dari Node.js, saya menggunakan Express.js ini. Kemudian ada library apa lagi ya? Bentar. Library yang dipakai itu Nodemon ini, terus TS Code ya teman. TS Node. Nah, ini saya menggunakan TS Node. Nah, kita install aja dulu tiga ini. npm install Nodemon, Express, kemudian TS Node. Oke. Sip, kita tunggu untuk masing-masing library-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan TypeScript, Express ini saya agak lupa tadi. Kita installnya yang menggunakan depannya types ya. Oke, npm install juga yang depannya types. Express. Sip. Jadi nanti menggunakan Express.js ini kita bisa membuat suatu web seperti teman-teman atau API ya, yang bisa kita akses secara online. Oke, ini kita nggak usah simpan. Terus di sini kita bikin namanya file index.ts ya, karena kita menggunakan TypeScript. Kemudian di package.json ini kita, ini biarin dulu. Di package.json ini kita tambahin di bagian script teman-teman. Kita tambahin dev seperti ini. Nodemon index ts. Nah, ini Nodemon tadi yang kita install ini, itu memudahkan proses developing kita. Misalnya nih, console.log hi. Jadi kita nggak perlu mengcompile lagi atau meng-build lagi
ketika kita melakukan perubahan di dalam codingan kita. Nah, untuk ngerunnya adalah sesuai ini, npm run dev. Jadi di sini teman-teman kalau misal masukin nama lain nih, apa start ya, berarti npm run start, npm run dev. Ya, dia akan menjalankan si file index.ts-nya tuh, hai 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 hai. Nah, kita misalnya diganti kata halo. Halo. Kita cukup Ctrl S, save, dia langsung berubah jadi halo. Tuh, kayak jadi nggak perlu dimatiin dulu, di cancel, kita nge-build dari ulang lagi npm run index.ts seperti itu ya. Kalau CS ya. Nah, nggak perlu, ini langsung udah kita arahkan langsung seperti ini, nodemon index.ts. Oke, dari sinilah kita nanti akan membuat suatu API ya teman-teman ya. Nah, menggunakan Express.js ini. Kita mulai deh. Nah, untuk konfigurasi pertama, kita import dulu si Express-nya teman-teman. From Express. Nah, Express. Oke, sip. Kemudian kita definisikan port dulu ya teman-teman ya. Untuk sebagai alamat webnya nanti. Dia memiliki port berapa, seperti itu. Terserah nih portnya, diusahakan jangan pakai yang port-port yang sudah terisi. Kayak misal portnya MySQL itu kan 3306 kalau salah. Nah, ini 3000 saya juga ngasal aja karena biasa banyak di tutorial yang 3000 ya, kita ikutin aja 3000 seperti itu. Kemudian cons app express. Nah, ini teman-teman ikuti aja dulu. Nanti maksudnya apa sih kita bikin codingan kayak gini? Nanti kita akan lihat fungsinya apa seperti itu. Kemudian app.get. Nah, terus .get misal oke. .get saya agak lupa nih tutorial. Maaf ya teman-teman ya. Tutorial Express.js. Kita ikutin aja di yang ada tutorialnya. Nah, ini. Di websitenya Codepolitan. Nah, agak lupa. Mohon maaf teman-teman. Oke, kalau get yang atau di websitenya Santri Coding ini teman-teman. Kita lihat bagaimana untuk gimana ya yang ini, coba ya. Maaf. Biasa nih kalau file pertama nggak lupa. Kok lemot internetnya. Tutorial Express.js. Oh, ini ada tutorial point nih. Nah, ini biasanya lebih simple di sini nih, tutorial point. Overview. Hello world. Nah, seperti ini teman-teman. Nih. Ya, kita tulis aja ya. Berarti kayak gini, function, kemudian request, response, kemudian, aduh, ini lemot nih. Nah, res.send hello world. Sorry, nggak pakai ini. Nah, kita coba function get function. Oke, nah kita kalau jalankan ini teman-teman, terus kemudian kita akses di sini ya, localhost, portnya tadi 3000. Nah, portnya 3000. Oh, belum. Nah, belum. Oke, kita jalanin dulu di sini app listen ya teman-teman ya. Listen port. Oke. Coba salah gini ini. Nah, console log server backtick ya ini ya. Server jalan di port. Jadi nanti ada ketika ini saya jalanin, servernya jalan di port 3000 teman-teman. Ya, server jalan di port 3000, artinya jalan. Nah, setelah kita akses ini, dia akan tulisan ada hello world. Oke ya, jadi nangkep ya di sini apa gunanya nanti kita
menggunakan Express.js ini. Kita pengen membuat suatu website, suatu API yang bisa diakses oleh banyak orang ketika di-deploy dalam suatu server. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kalau ini kita ganti, ini sederhana ya. Halo Aji, sekarang lagi belajar bareng buat API. Ctrl S, save. Kita refresh halamannya. Oke, belum. Refresh. Nah, hello Aji, sekarang lagi belajar API. Nah, nanti di sini kita akan bikin suatu respon JSON. Ya, kita akan membuat suatu respon JSON. Oke, ini untuk awal-awal teman-teman yang mengenal Express.js seperti itu. Nah, tapi gimana nanti detailnya teman-teman bisa searching sendiri. Tadi saya juga agak lupa awal-awalnya seperti apa, tapi nanti teman-teman bisa searching sendiri. Oke, langsung kita ke arah kita jadi akan mengcustom sedikit si playlist ini. Biasanya kan gini. Ini ya teman-teman playlist ya. Kita mulai masuk ke dalam pembuatan sistem untuk kirim notifikasi API untuk mengirim notifikasi. Kalau di tutorial saya sebelum-sebelumnya, jadi kan menggunakan sintak ini ya teman-teman ya. Terutama di message upsert. Jadi ketika ada pesan masuk, disinilah diprosesnya nih. Untuk bot laundry, kemudian bot bot antrian, itu diprosesnya di sini nih. Jadi kita cukup copy ini, terus lakukan prosesnya di dalam sini. Tapi untuk yang sekarang ini API-nya beda. Artinya kita ada halaman yang diakses online, kemudian baru menjalankan perintah untuk mengirimkan pesan. Nah, di sini kan mengirimkan pesannya ini teman-teman. Sok, send message, kemudian nomor HP, baru pesannya apa, seperti itu. Nah, kita pengen mengcustom, ya sedikit mengcustom ini, playlist ini agar bisa diakses atau dipasangi si Express.js ini teman-teman. Seperti itu. Konsepnya seperti itu. Oke, di sini biarin aja dulu nih halaman index.js seperti ini aja dulu. Yang penting teman-teman udah paham lah atau banyaknya udah lebih jago seperti itu. Kita akan custom sedikit playlist ini. Justru yang jadi agak tricky-nya adalah nge-custom si playlist ini seperti itu teman-teman. Oke, kita bikin folder namanya helper lah atau apa, teman-teman bisa namain apapun. Kemudian bikin file namanya whatsapp.ts ya. Nah, di sini kita akan meng-custom. Nah, tadi kita belum menginstal playlist, teman-teman. Oke, kita install playlist dulu. Nah, namanya AdiWajiSync playlist. npm install AdiWajiSync playlist. Kemudian dia itu butuh, kalau nggak salah butuh SQR code terminal, kita juga install seperti itu. Kemudian, oke. npm install QR code terminal. Kemudian butuh npm install Happy Boom kalau nggak salah ya teman-teman ya. Happy Boom. Kita copy aja, ada add-nya depannya ya. Oke, kita install aja semua. Nah, yang terinstall itu muncul di sini teman-teman ya. Semua yang diinstal ini ya. Oke, udah siap. Kita copy paste codingan yang ini teman-teman. Masih sama, kita kopas dari awal sampai akhir ya. Kita kopas ke sini. Sip. Ikut nih. Oke, ini adalah file utamanya atau file dari si dokumentasi playlist, tapi jelas masih error. Kita benerin yang error-errornya dulu. Kalau teman-teman ngikutin di video saya sebelumnya, sebenarnya errornya itu selalu sama ya teman-teman ya. Jadi di sini ada cons, kemudian state, kemudian save credential, sama dengan await use multi out state ini. Oke. Kemudian kita namain foldernya out ya, seperti biasa. Kemudian di sini ada namanya out state. Nah, state yang ini kita pakai. Kemudian di sini ada sock.ev.on creds update. Nah, kita masukin si save creds. Oke. Sip seperti ini. Kemudian ada error apa nih? Nah, di sini ada wait, kemudian di sini pasti kita harus ada async ya.
Oke, ada asing, udah. Oke, ini udah benar. Jadi kita udah ada fungsi namanya connect to WhatsApp. Nah, tapi kan kita masih banyak nih. Jadi gini, konsepnya adalah nanti kita bikin suatu route atau URL yang namanya send message, teman. Tapi dia post tipenya ya. Requestnya post. Kayak gini. Namanya send message. Oke, nanti di sini adalah gimana setelah misalnya API ini ditembak, dia akan menghubungi si WhatsApp TS ini, terus kemudian menjalankan fungsi send message seperti itu. Ya, biar skema yang tadi kita udah rancang udah jalan. Nembak sini API-nya, kemudian dia ngirim pesan via WhatsApp seperti itu. Oke, lanjut kita kasih dulu WhatsApp TS-nya. Nah, setelah itu kita bikin namanya ada beberapa teman-teman yang session sama dengan new map. Apa gunanya? Ini gunanya untuk menyimpan si statusnya si WhatsApp ini, teman-teman. Apakah dia sudah login seperti itu. Jadi kita pakai session map. Kemudian di sini kita pakai tambah cons lagi, teman-teman. Cons var sama dengan var session. Teman-teman ikut aja dulu ya. Kita bikin suatu storage lokal seperti itu, teman-teman, untuk menyimpan si sock ini. Jadi kan yang jadi kunci utama adalah si sock ini, teman-teman. Sock ini akan kita panggil dari si luar sini. Nah, kita panggil temannya, teman-teman, export cons. Kita bikin satu fungsi namanya init WhatsApp. Oke ya. Asing. Nah. Oke. Kita bikin fungsi namanya WhatsApp. Ini apa? Await connect WhatsApp. Ya, jadi init WhatsApp ini akan memanggil si connect to WhatsApp ini. Nah, oke, kemudian ada function lagi kita bikin export cons. Nah, jadi nanti gini, teman-teman. Kita itu web ini nanti akan kita tampilkan QR code juga, sama kayak seperti kita kalau jalanin pakai terminal kan muncul ya di terminal ya. Nah, sekarang kan kasusnya kita pengen dia online. Dia online ini adalah ya pertama berarti harus scan QR code dong. Nah, scan QR code-nya itu dari mana? Ya, nanti jadi kita bikin localhost 3000 ini akan muncul QR code, teman-teman. Ya, jadi bukan kata-kata kayak gini lagi, tapi muncul QR code seperti itu. Nah, kalau misalnya dia udah connect, berarti QR code-nya nggak muncul dong. Nah, di sini akan ada tulisan sudah connect seperti itu ya, sudah terhubung seperti itu. Jadi tahu tuh ketika kita mau menyambungin HP, HP yang menjadi nomor bot ini nanti itu kita udah tahu bahwa dia itu udah connect atau belum. Sama kayak di WhatsApp web lah seperti itu, teman-teman. Ya, kita namanya get status ya. Oke, get status ini kita pakai request handler. Oke, request handler, kemudian asing. request response express. Requestnya juga ambilnya express. Sip. Nah, asing, sorry. Oke. Gini. R-nya gede ya. Responnya gede. Sip. Get status, request handler, get status. Nah, di sini teman-teman, kita nambahin parameter dulu namanya connection status. Nah, connection status ini adalah terkoneksi logout seperti itu ya. Terkoneksi atau logout seperti itu, teman-teman. Nah, kita simbolnya string, kita inisialisasi dulu ya, sedang proses. Sedang proses ini artinya sedang sedang mohon tunggu gitu ya. Sedang cek koneksi, ini aja, sedang cek koneksi. Kemudian ada QR code, teman-teman. QR code ini akan kita manfaatkan untuk menampilkan QR code ya, mengambil QR code dari si WhatsApp ini. Oke, sebelum ke sana kita install lagi satu package, teman-teman, namanya npm install types QR code. QR image aja, teman-teman. QR
QR image atau QR code yang sebentar. QR image. Oke, QR image. QR image. QR image. Oke, sebelum kita dulu QR image-nya. Kita bisa nggak QR image namanya? Nama package-nya QR image, teman-teman. Oke, sebelum sini berarti var code QR code ya. Coba dulu ya. QR kita belum import nih. Import QR from QR image. Oke, save QR image. Kemudian kata-kata apa ya? Hahaha. Type-nya PNG. Sorry, gambarnya PNG. Kemudian rest-nya set header. Response set header content type. Image PNG. Kemudian code type rest. Apa ini? Set header request export get status request handler response export cons. Ini kenapa merah nih? Request handler coba sebentar. Jadi pengennya tuh, nah ini dihilangin teman-teman, hilangin sorry, bukan yang send message tapi yang ini kita mau langsung panggil si sebenarnya dari sini nih, import. Tadi kita namanya fungsinya get status ya, from kita panggil helper WhatsApp. Nah, ada fungsi namanya get status. Nah, sebenarnya langsung panggil get status di sini, teman-teman. Oke, langsung panggil get status. Beda merah di mana nih? Oh, ini. Kita komen aja dulu ya, yang ini ya. Oke. Get status nih. Cons. Coba nanti kenapa nih? Errornya kenapa? Request handler, request. Oh, sorry. Ini R-nya gede, teman-teman, harusnya. Oke. Ya, bukan R kecil ya, teman-teman ya. R-nya gede nih ya. Nah, R-nya gede. Nah, kita coba nih, teman-teman. Kita hidupin servernya, npm run dev, kemudian akses si ini URL. Harusnya ini muncul QR code. Oke. Oh, ini error. Oke. Oh, sorry. Ini connect to WhatsApp-nya kita hapus yang di bawah nih. Dihilangin nih ya. Kita running lagi karena belum kesana nih. Kita mau nampilin web ini berisi QR code. Oke. Oke. Crash. Ini sebenarnya last disconnect error, teman-teman. Tambahin tanda tanya ya, teman-teman ya. Di sini last disconnect sama di sini. Nggak ada QR code ya. pm install add types QR image. Coba dulu ya. Oke, server jalan. Tuh, muncul teman-teman ya. Sekarang muncul QR code nih. Oke. Jadi tadi error kenapa? Teman-teman juga harus menginstal namanya types QR image. Dari tadi kan kita cuma menginstal QR image doang, teman-teman ya. Ternyata dia kan di library di JavaScript. Nah, kalau mau jalanin di TypeScript, kita tambahin aja types QR image. Jadi dua ini tetap dipertahankan, teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk sebagai apa ya? Jembatan jalan aja untuk manggil si QR image seperti itu. Kalau ini salah satu dihilangin, ya nggak akan jalan.
Ya, tapi bisa dicoba teman-teman ya. Jadi ini QR image dan tabs QR image itu tetap diinstal. Jadi kita udah sekarang ya, yang tulisan tadi Halo Aji seperti itu sekarang udah jadi QR code teman-teman. QR code ini dapat dari mana? Ya ini, dapat dari teks ini teman-teman. Nah, teks hahaha. Kalau ini kita panjangin lagi, ya dia akan lebih kecil lagi QR code-nya tuh. Wait, sorry. Belum jalan. Tuh, tambah ribet lagi seperti itu. Nah, jadi ini nanti akan di-scan oleh si kita seperti itu ya sebagai pemilik bot itu. Kita nggak usah karena nanti kita akan upload ke share hosting dan banyak share hosting yang nggak ada terminalnya, jadi nggak akan tahu QR code-nya seperti apa. Jadi ya salah satu caranya kita bikin website biar QR code-nya itu kita bisa uh, akses dan scan dari WhatsApp. Oke, sekarang kita udah jadi di sini untuk menu statusnya. Sekarang di sini kita agak sedikit otak-atik teman-teman di halaman WhatsApp-nya. Di function WhatsApp-nya. QR code ini akan kita dapatin dari si SOC ini teman-teman ya. Dari QR code dari si SOC. Oke, tadi kan kita udah membuat namanya variabel QR code ya di atas ya. Nah, variabel QR code ini akan kita dapetin di sini. Cons, close. Nah, di sini teman-teman tambahin if update sama dengan jika ada QR code-nya, artinya dia itu kalau ada QR code-nya berarti kan dia belum terscan ya. Dia belum terscan ataupun tinggal menunggu scan, itu masih ada QR code-nya. Jadi gini, if update QR code, jika QR code-nya itu ada, maka QR code yang di atas diganti nilainya jadi update.qr. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti akan ada. Oke, kemudian connection string ini kita di sini juga nih kita tambahin nih di sini connection string. Nah, di sini kan kalau close maka connection string itu connection status sama dengan close. Nah, oke, kemudian copy, kemudian open. Kita tulis juga di sini open bahwa di sini jangan open, connected. Nah, kalau itu sudah open itu connected ya. Jadi udah connect nih seperti itu. Nah, oke, jadi ini akan udah terinisialisasi ya filenya ya. Kemudian masuk ke yang get status tadi teman-teman. Kita ada kasus lagi nih ataupun kita ada kondisi yaitu if QR code yang tadi sama dengan 0, artinya kalau sama dengan 0 berarti kan WhatsApp-nya itu udah terhubung karena dia nggak bisa menyekan QR code-nya, ya kan? Ya kan kalau di WhatsApp Web gitu kan, kalau misalnya nggak ada QR code berarti kan udah terhubung gitu loh. Kalau QR code-nya muncul baru dia udah logout atau disconnect. Nah, kita kondisinya seperti ini. Atau QR code sama dengan undefined, oke. Maka kita di sini melakukan suatu kondisi yaitu REST JSON. Kita akan kasih REST API, kita akan bikin kasih respon dalam bentuk JSON, yaitu sukses, true, kemudian connection, message, data, kita pakai data connection statusnya aja, dia statusnya itu close, ataupun open, connected, seperti itu. Oke, kemudian message. Sukses menampilkan status. Nah, status itu bisa aja dia connected atau dia udah logout ya teman-teman ya. Kalau logout ya berarti nanti teman-teman perlu menghapus folder out ya. Kalau di video tutorial sebelumnya kan ketika udah sukses nyeken QR code akan mengenerate folder out. Itu tinggal dihapus aja nanti nyeken ulang. Nah, kayak gini nih. Else jika QR code-nya ada, maka tampilkan ini teman-teman. Kayak jadi dia akan nampilkan si QR code. Nah, di sini hahaha ini kita ganti menjadi QR code. Nah, jadi dia akan nampilin QR code yang ada dari si WhatsApp itu. Oke. Oke ya, ini tahap pertama ya. Udah nangkap ya untuk sampai sini ya. Nah, oke, sekarang saatnya fungsi ini apa? Session dan var. Oke, jadi biar si SOC ini kita bisa panggil dari mana aja. Jadi nanti di sini kan kita akan bikin namanya export consent message request handler async request oke, response
Nah, kita akan send message di sini, response. Nah, di sini ada fungsi untuk mengirim pesan, yaitu ini ya teman-teman ya. Kalau mengirim pesan kan ini kan. Nah, gimana biar kita bisa jalanin ngirim pesan di function ini, sedangkan file untuk WhatsApp-nya kan ada di file ini kan ya, di function ini ya. Gimana sih cara kita bisa ngirim pesan di sini? Gitu. Nah, itu gunanya si session tadi sama var tadi. Jadi, setelah sukses menginisialisasi itu di bawah ini kita tulis session .set teman-teman. Set namanya var, kemudian apa yang disimpan? Socknya kita simpan. Seperti itu teman-teman. Socknya kita simpan. Seperti apa ya? Kalau di ya pokoknya informasi yang kita simpan dalam session gitu teman-teman. Socknya itu ya. Socknya itu apa? Metode untuk si function di playlist ini teman-teman. Oke, nanti kita panggil socknya di sini. Nah, oke udah ya. Jadi di sini tambahin session set var sock. Nanti cara manggilnya gimana? Jadi manggilnya di sini nanti gini teman-teman. Function untuk mengirim pesan ini adalah jadi await session get var. Nah, ini udah kepanggil sock nih teman-teman. Kan yang disimpan sock send message. Nah, udah ada tuh send message bla 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 bla, tinggal lanjutin yang lain. Oke, kita pelan-pelan dulu ya, sampai sini dulu. Oke, sekarang kita coba untuk biar QR code dari WhatsApp ini tampil di sini. Kita ke index.ts lagi. Nah, alurnya adalah kita panggil si init WhatsApp, teman-teman. Nah, init WhatsApp ini harus dipanggil nih ketika server pertama dijalankan. Nah, init WhatsApp asing. Nah, nangkap ya. Jadi ketika pertama kali server itu dijalankan, maka dia akan menjalankan init WhatsApp. Init WhatsApp itu apa? Init WhatsApp itu akan menjalankan connect to WhatsApp, yaitu method function yang dibuat oleh si Belis itu. Ya, dia akan jalan. Kenapa ini nggak jalan? Sorry. Harusnya itu setelah muncul kata ini, muncul server jalan di port 3000, itu langsung muncul si init WhatsApp itu, teman-teman. Coba. Kayaknya nggak sync deh. Oke, kita coba kayak gini aja. Init WhatsApp. Oh, sorry teman-teman. Bukan masalah sync-nya. Masalah function nih. Tanda kurung, buka tutup kurung. Server jalan di port 3000. Nah, itu dia sudah menjalankan si si Baileys-nya, si ini ya, sock ini. Ini kan QR code-nya kita di terminal. Nah, kita pengen nampilin di web, teman-teman. Jadi nanti di sini localhost 3000 ya kan, localhost / nggak ada kata apa-apa, dia akan nampilin pasti ya, dia akan manggil get status ya kan, function get status. Get status di sini ada kondisi. Jika QR code-nya sama dengan 0, dia akan menampilkan statusnya. Tapi kalau QR code-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan QR code-nya dalam bentuk gambar. Nah, ini QR code-nya teman-teman. Teman-teman tinggal scan pakai HP. Ya, dari ini udah muncul untuk QR code-nya. Nah, ini bisa teman-teman scan pakai HP agar bisa dikonekkan HP WhatsApp teman-teman ke dalam si codingan ini, seperti itu. Nah, kita coba nih, saya coba connect pakai HP ya. Kita coba scan. Kalau misalnya teman-teman mau ganti URL ya, tinggal di sini ganti aja nih QR. Ya udah, di sini udah nggak jalan teman-teman. Tapi kalau ditambahin QR, dia akan jalan. Tuh, sedang cek koneksi karena kan dia masih awal nih. Masih awal, sedang cek koneksi. Kalau kita refresh lagi, dia udah menampilkan gambar. Sip ya. Oke, QR ini kita hapus aja kata-kata QR biar biasa aja seperti itu. Sip. Karena refresh dulu, tunggu dulu. Bukan QR. 3000 doang. Nah, saya coba konekkan pakai WhatsApp. Saya lagi connect. Sip, udah masuk. Nah, di sini nanti di folder out akan berisi tuh. Udah muncul banyak file kan. Artinya ini sudah mulai terhubung tuh ke WhatsApp saya. Tuh, udah mulai terhubung. Oke, udah mulai terhubung ke WhatsApp. Sip. Nah, kita refresh. Harusnya kan
Di kondisi ini, ketika dia QR code-nya udah nggak nol, QR code-nya nol atau terhubung, dan connect, dia akan menampilkan suatu response JSON. Refresh. Nah, sedang cek koneksi, connected teman-teman. Sip, ya. Jadi dia sudah sekarang connected. Connected itu didapat dari mana? Dari sini teman-teman. Tuh. Ya kan? Jika dia koneksinya open, dia akan connection statusnya connected. Connection status itu kan kita udah definisikan di atas. Makanya dia sudah berisi connection status. Kita refresh ya, dia akan connected terus karena emang udah terhubung dengan HP seperti itu ya. Jadi respon JSON-nya udah ketangkap nih. Nah, ini untuk awalan ya teman-teman ya, untuk ke bot WhatsApp-nya. Nanti yang send image gimana cara bikinnya, nanti ada di next video. Silakan. Oke, untuk yang part ini cukup sampai sekian. Semoga bisa dapat diikuti ya teman-teman ya alurnya seperti itu. Kita mengcustom si playlist ini agar bisa dibuat suatu API. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke part sebelumnya. Part sesudahnya. Oke, jangan lupa like, kemudian subscribe, dan sebarkan tentang channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.